Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perliana Sasabila Larissa Putri dengan NIM 192231044 akan melakukan presentasi mengenai literatur review diet quality menggunakan DQII. Ini merupakan jurnal yang saya gunakan, yaitu berjudul Kualitas Diet, Status Gizi, dan Status Anemia Wanita Prakonsepsi Antara Desa dan juga Kota dalam jurnal Journal of the Indonesian Nutrition Association pada tahun 2020. Latar belakang dari jurnal yang saya gunakan yaitu status kesehatan periode prakonsepsi berperan penting untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, masalah kesehatan yang sering dialami wanita prakonsepsi selain kek dan dapat mempengaruhi selama masa kehamilan adalah anemia. Keadaan wilayah tempat tinggal akan mempengaruhi akses pangan, informasi, dan pola konsumsi masyarakat sehingga bisa mempengaruhi kualitas diet dan juga status gizi. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis perbedaan kualitas diet, status gizi, dan status anemia wanita prakonsepsi di wilayah desa dan juga kota. Nah, untuk metode penelitian sendiri menggunakan cross-sectional design dengan waktu penelitian yaitu Februari sampai Mei 2018 di KUA Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang, dan juga KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Serta sampel yang digunakan yaitu 68 subjek pengantin wanita usia 16 sampai 35 tahun yang dipilih dengan metode konsekutif sampling dengan rincian 34 orang dari kota dan 34 dari desa. Untuk variabel terikatnya sendiri yaitu kualitas diet yang diukur melalui form DQII, kemudian status gizi yang dilihat berdasarkan IMT dan lila, kemudian kadar hemoglobin yang diukur menggunakan metode Cyanmet hemoglobin. Nah, untuk variabel bebasnya sendiri yaitu wilayah tempat tinggal, yang mana pedesaan dan perkotaan serta analisisnya menggunakan uji independentitas dan Mann-Whitney. Nah, diperoleh hasil bahwa subjek pada kedua wilayah itu memiliki kualitas diet yang rendah. Skor variasi jenis asupan protein, total lemak, dan lemak jenuh lebih tinggi pada subjek desa dibandingkan dengan kota. Nah, kemudian untuk rata IMT dan lila subjek kota itu lebih tinggi dibandingkan dengan subjek desa, tetapi kadar hemoglobin subjek desa itu lebih tinggi daripada kota. Nah, subjek anemia di kota itu lebih tinggi dibandingkan dengan desa, tapi resiko kek di desa itu lebih tinggi dibandingkan di kota. Serta tidak ada perbedaan kualitas diet dan kadar hemoglobin antara subjek di desa dan juga di kota. Serta terdapat perbedaan status gizi berdasarkan IMT dan lila antara subjek di desa dan juga di kota. Untuk kelebihan dari DQIS sendiri, yaitu dibuat berdasarkan indikator yang sudah ada seperti HEI dan juga DQI, tetapi diformulasikan untuk menggabungkan berbagai aspek diet sehingga hasilnya itu lebih komprehensif. Nah, terdapat 4 kategori khusus untuk mengidentifikasi aspek diet yang paling membutuhkan perbaikan, yaitu variasi, kecukupan, moderasi, dan juga keseimbangan keseluruhan. Nah, namun kekurangannya sendiri, perhitungan DQI itu membutuhkan banyak data, termasuk rincian kuantitatif makanan yang dikonsumsi selama beberapa hari. Kemudian DQII juga memakai bobot untuk menentukan seberapa besar pengaruh tiap komponen pada skor akhir yang bisa tidak sepenuhnya akurat jika digunakan pada populasi yang berbeda, eh, budaya makan setempatnya, kebutuhan gizi kelompok tertentu, dan juga berbeda. Nah, untuk potensi bias dan juga cara menguranginya, untuk potensi biasnya sendiri bisa berdasarkan kesalahan sistematis yang terjadi ketika peserta penelitian melaporkan pola makan mereka di masa lalu secara tidak akurat. Hal ini umumnya terjadi saat menggunakan metode penilaian diet berbasis ingatan seperti FFQ atau 24 hour recall. Nah, untuk cara menguranginya sendiri yaitu menggunakan pewawancara yang terlatih untuk membantu responden dalam mengingat asupan makanan secara lebih sistematis. Kemudian juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode model makanan atau panduan porsi untuk membantu estimasi jumlah makanan yang lebih akurat. Nah, untuk validitas dan reliabilitasnya, ini saya kutip dari penelitian oleh Chamoli, Jain, dan Tiaki 2019 dengan judul Reliability and Validity of the Diet Quality Index for 7 until 9-year-old Indian Children, yang menjelaskan pengembangan dan pengujian Diet Quality Index for Indian Children yang merupakan adaptasi dari konsep DQII. Untuk validitasnya sendiri menggunakan Content Validity Ratio yang hasilnya memadai dengan CVR 0,85. Kemudian reliabilitasnya sendiri digunakan uji Split Health Method, Cronbach Alpha, dan juga tes retest reliability. Hasilnya menunjukkan bahwa reliabilitasnya itu dinilai baik dan dengan fasilitas yang memadai. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.